Oke, pernah kepikiran nggak sih ada bangunan kayu super tua di Jepang yang katanya bisa menari waktu gempa? Bukan cuma sekedar menari, tapi selamat. Nah, hari ini kita akan bongkar rahasia kuno yang luar biasa di baliknya. Ini dia pertanyaan utamanya. Dan kedengarannya emang mustahil kan? Gimana caranya sebuah bangunan kayu, umurnya 1400 tahun, dan ini yang gila, dibuat tanpa paku sama sekali, bisa tetap berdiri setelah diguncang ribuan gempa di Jepang? Logikanya, bangunan kayak kuil Horyuji itu harusnya udah jadi tumpukan kayu dari ratusan tahun lalu. Tapi nyatanya, dia masih gagah berdiri. Jadi gimana caranya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Perjalanan kita untuk memecahkan misteri ini dimulai di kuil Horyuji. Ini bukan sembarang kuil loh, dibangun pada tahun 607 Masehi. Tua banget. Dan disinilah, di dalam dinding-dinding kunonya, teka-teki rekayasa super jenius ini berawal. 1419 tahun. Coba deh, diulang lagi, 1400 tahun lebih. Ini bukan salah ketik. Selama itu, pagoda ini udah ngelewatin gempa-gempa paling brutal dalam sejarah Jepang. Kita ngomongin gempa Kobe 1995, gempa Tohoku 2011 yang levelnya dahsyat banget. Hasilnya, dia tetap berdiri tegak, hampir tanpa goresan. Oke, jadi apa rahasianya? Petunjuk pertama, dan ini yang paling penting, ada di jantung pagodanya. Ada sebuah elemen arsitektur yang aneh banget. Sebuah pilar raksasa di tengah-tengah yang namanya Shinbashira. Shinbashira kalau diartikan langsung artinya tiang hati. Keren ya namanya. Dan ini bukan pilar biasa yang disambung-sambung. Ini tuh satu batang pohon cemara utuh yang super besar menjulang dari paling bawah sampai atap pagoda. Dia benar-benar jadi tulang punggung dari keseluruhan bangunan ini. Nah, ini bagian yang bikin pusing sekaligus keren. Pilar biasa kan tugasnya nopang berat lantai ya kan? Tapi Shinbashira ini beda. Dia sama sekali nggak nopang apa-apa. Nggak nopang lantai, nggak nopang atap, malah dia berdiri bebas dan kadang-kadang dia justru menggantung dari atap. Nggak nyentuh tanah. Loh, terus gunanya apa dong pilar segedegapan gitu? Nah, disinilah kita mulai mengungkap rahasia pertamanya. Fungsi asli dari pilar yang kelihatannya nggak berguna ini baru kelihatan pas gempa datang. Gerakannya itu unik banget, seperti sebuah tarian ular yang menyelamatkan nyawa. Oke, coba bayangin ini dalam gerak lambat ya. Gempa datang, goyangin pagoda ke kanan. Lantai-lantai bawahnya ikut ke kanan. Tapi, karena efek cambuk, bagian atasnya malah terlempar ke arah sebaliknya, ke kiri. Nah, si Shinbashira ini kan berat banget, jadi dia punya inersia, atau gampangnya, dia itu males gerak. Dia jadi yang paling telat bereaksi. Jadi pas badan pagoda udah ke kiri, si pilar ini justru baru mulai bergerak ke kanan. Nah, inilah momen ajaibnya. Gaya goyangan pagoda ke kiri ketemu sama gaya ayunan pilar ke kanan. Apa yang terjadi? Betul, mereka saling membatalkan satu sama lain. Energi gempa yang harusnya menghancurkan bangunan itu malah habis buat adu kekuatan di dalam. Dan akhirnya netral. Hilang begitu saja. Analoginya gini deh biar gampang. Bayangin pagoda itu kayak ember dan Shinbashira itu air di dalamnya. Kalau kamu bawa ember isi air terus kamu goyang-goyangin, gerakan air di dalamnya itu kan beda sama gerakan embernya. Nah, si air yang koclak di dalam itu justru bantu menstabilkan embernya. Shinbashira itu persis kayak gitu. Dia itu air padat yang menstabilkan ember pagodanya. Jenius banget kan? Tapi, tunggu dulu. Tadi dibilang pilarnya menggantung. Gimana ceritanya pilar raksasa dari kayu utuh bisa cuma digantung di atap tanpa nyentuh tanah? Emangnya nggak bakal jatuh? Nah, ini dia kejeniusan berikutnya. Ternyata ada beberapa alasan super cerdas kenapa dia digantung. Pertama, soal penyusutan kayu. Selama ratusan tahun, kayu itu kan menyusut. Kalau Shinbashira ini dipaku ke tanah, sementara bagian pagoda lainnya menyusut, lama-lama dia bakal nonjol ke atas dan malah nusuk atapnya. Hancur dong. Kedua, dan ini krusial, ini soal isolasi. Dengan menggantung, pilar ini jadi terpisah dari guncangan vertikal langsung dari tanah. Jadi dia bisa berayun bebas sebagai bandul peredam tanpa diganggu getaran dari bawah. Oke, jadi rahasia tiang hati udah kebongkar. Tapi, itu baru setengah cerita. Masih ada rahasia besar kedua yang bikin pagoda ini sakti, kerangkanya. Seluruh strukturnya itu super fleksibel, dan yang lebih gila lagi, dibangun tanpa satupun paku. Namanya teknik Kigumi. Kenapa sih mereka nggak pakai paku? Soalnya di Jepang itu kan lembab. Paku besi bakal gampang karatan. Kalau udah karatan, dia mengembang dan akhirnya malah mencahin kayunya dari dalam. Makanya, para arsitek kuno ini punya cara yang lebih canggih. Mereka bikin sambungan kayu yang saling mengunci, kayak puzzle 3 dimensi yang super presisi. Tanpa paku, tanpa lem,
cuma kayu ketemu kayu. Dan disinilah letak keajaiban Kigumi. Sambungan ini punya sifat yang paradoksal. Semakin kuat diguncang gempa, sambungan ini malah jadi semakin kencang, semakin erat mengunci. Gesekan antar kayunya itu justru memperkuat strukturnya. Aneh kan? Bangunan ini jadi makin kuat justru pas lagi diguncang gempa. Kalau mau diibaratkan, bangunan beton modern itu kayak tulang keras. Kaku, kuat, tapi kalau bebannya kelewatan, ya patah. Nah, pagoda dengan sambungan Kigumi ini, dia lebih mirip tulang rawan. Dia fleksibel, bisa sedikit meliuk, menyerap guncangan, terus balik lagi ke bentuk semula seolah nggak terjadi apa-apa. Nah, yang paling bikin saya kagum, semua ilmu kuno ini ternyata nggak lekang oleh waktu. Justru prinsip-prinsip inilah yang jadi dasar teknologi super canggih yang melindungi gedung-gedung pencakar langit kita hari ini. Jadi, lihat deh koneksinya. Shinbashira, si tiang hati itu adalah versi kuno dari apa yang kita sebut tune mass damping. Teknologi yang sama dipakai di gedung Tape 101, di mana ada bola baja raksasa yang digantung buat jadi penyeimbang. Terus, sambungan Kigumi yang fleksibel itu adalah inspirasi dari sistem isolasi dasar dan sambungan fleksibel yang sekarang jadi standar di bangunan tahan gempa modern. Keren banget! Jadi kesimpulannya, resep rahasianya itu ada 3. Ada Shinbashira, si bandul raksasa yang ngatur goyangan dari dalam. Ada Kigumi, sambungan-sambungan fleksibel yang menyerap energi gempa. Dan ada desain gantung yang mengisolasi bagian inti dari guncangan tanah. 3 hal ini bekerja bareng, jadi satu sistem yang sempurna. Jadi, rahasia utamanya sebetulnya bukan soal kekuatan. Rahasianya adalah filosofi. Para insinyur kuno ini sadar mereka nggak bisa melawan gempa. Jadi alih-alih membangun benteng yang kaku, mereka malah menciptakan bangunan yang bisa menari bersama gempa. Luar biasa bukan? Solusi untuk gedung pencakar langit super modern ternyata udah ada di kuil yang umurnya 1400 tahun. Ini bikin kita mikir ya, kearifan kuno apa lagi ya yang sebenarnya udah punya jawaban buat masalah-masalah kita sekarang, tapi belum kita temukan lagi. Coba deh, renungkan. Terima kasih sudah menyimak.